Dialog ya, podcast deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ini kita berada di ruangan Mas Mustiawan, Kasat Lantas Polres Kabupaten Magetan, yang beberapa bulan lalu saya pernah ke sini tapi dengan tema yang berbeda. Saat ini saya harus tanya tentang hunting sistem tadi, termasuk yang etilang, dan sebentar lagi persiapan untuk pawai. Kalau bilang hari Idul Adha. Mas Soni, selamat siang. Selamat siang. Siap Mas? Alhamdulillah, Pangestu sehat Mas. Gimana beberapa minggu ini kan Mas Soni disibukkan dengan kegiatan-kegiatan? Iya betul. Terutama untuk Polres sendiri Mas. Betul ya. Jadi di akhir-akhir ini memang menjelang hari ulang tahun Polri, Ya. itu tentunya kan banyak kegiatan dalam menyambut hari ulang tahun ini. Ya. Apa aja kegiatan ulang tahun Mas? Banyak sekali di sini ada kegiatan kaitan dengan perlombaan-perlombaan baik di tingkat Polres maupun di Polda. Jadi beberapa hari lalu itu ada perlombaan apa itu? Polisi kecil apa? polisi Pocil itu kemarin sudah dilaksanakan, jadi hari Kamis kemarin. Berapa itu yang ikut? Itu 32 personil dari anak-anak sekolah dasar, khususnya dari wilayah Takran kemarin ikut di sana semuanya. Apa masih seperti tahun yang lalu yang juara yang SD Menang Asli itu banyak? Betul, jadi yang mewakili daripada kegiatan perlombaan itu adalah yang menjuarai kegiatan perlombaan di tingkat Polres, terus kita naikkan di tingkat Polda. Ya, ini kembali ke masalah hunting tadi, hunting patrol ya, yang dilaksanakan jajaran Satlantas dan terbukti itu menekan kecelakaan luar biasa. Itu bagaimana itu Mas Soni menghadapi seperti itu? Ya betul, jadi sesuai dengan perintah pimpinan, jadi untuk cara bertindak kaitannya dengan untuk menekan angka kecelakaan di wilayah Magetan ini boleh dikatakan juga termasuk tinggi angka kecelakaannya. Jadi sudah kita lakukan upaya-upaya baik secara di lapangan, jadi antisipasi kita di lapangan, kita udah mapping tempat-tempat kerawanan laka yang dimana yang harus kita patut untuk kita konsentrasi penuh di sana. Terus kita lakukan kegiatan-kegiatan treatment, kita pasang himbauan dan lain sebagainya. Dan ini sudah kami lakukan. Terus kemarin juga ada kegiatan terkait dengan hunting system. Jadi hunting system itu adalah patroli yang dilakukan oleh anggota di tempat-tempat yang rawan laka. Bila menemui pelanggar lalu lintas yang potensi kaitan dengan kecelakaan, itu kita lakukan penindakan. Langsung di lokasi. Langsung kita tindak di tempat. Mas Son, yang di samping gor itu ada lampu itu apa Mas? Itu adalah lampu sinyal untuk tempat etle statis di sana. Jadi lampu yang pertama itu adalah mengingatkan pada masyarakat di situ ada etle, yang kedua adalah untuk melihat secara posisi kendaraan apabila ada pelanggar di situ, baik siang maupun malam nanti akan kelihatan dari situ. Mungkin termasuk yang pakai helm, mungkin termasuk lampu mati juga ya. Betul sekali. Jadi kalau untuk sepeda motor itu yang mungkin tidak menggunakan plat nomor, yang tidak menggunakan helm ataupun tidak dilengkapi kaitan dengan perlengkapan sesuai dengan spek yang ada, dan juga nanti untuk roda 4 apabila kendaraan mengendarai tidak menggunakan sabuk pengaman tentunya juga akan kena pelanggaran di situ. Itu sistemnya langsung terinput di sini atau bagaimana? Jadi setelah kena zoom itu akan terdetek di mesin kami yang ada di kantor sana. Jadi setelah nanti terdetek itu adalah pelanggaran, baru kita proses untuk kita input, dan selanjutnya kami berikan surat cinta kepada masyarakat pelanggar. Langsung ke rumah. Betul. Oke. Apakah bisa nanti? Kadang kan kita beli motor orang, dan kebetulan platnya punya orang. Bisa nggak ke orang ini? Artinya beli ke orang, terus akhirnya rumahnya Ngawi. Dan yang pelanggaran saya, otomatis suratnya ke sana. Betul. Jadi bisa dari surat itu pasti menyampai kepada alamat yang sesuai nomor kendaraan atau pemilik awal kendaraan itu. Ya. Jadi untuk pemilik yang kedua kan belum atas nama. Artinya ketika itu mendapatkan surat cinta tadi, apabila kendaraan sudah dijual, tolong sudah lapor jual. Nah ini nanti akan diakumulasi untuk dendanya dimasukkan di dalam pada saat melakukan kegiatan pajak tahunan. Mas, untuk hunting tadi, itu Mas Soni lakukan tiap saat atau memang ada sebentar? Jadi kaitannya dengan hunting ini sudah mempunyai boleh dikatakan sudah menjadikan rencana kegiatan kami. Jadi hari ini kita menentukan untuk kegiatan besok. Di mana yang harus kita lakukan kaitan dengan hunting ini atau untuk patroli ini? Tentunya mengacu kepada yang namanya aplikasi IRSMS. Jadi IRSMS itu bisa
mengalokasikan tempat di mana itu rawan kecelakaan dan sering terjadi kecelakaan di situ. Berarti itu adalah boleh dikatakan itu adalah jalur black spot. Gitu Ya. ya. Tapi terbukti ya. Terbukti dengan kegiatan-kegiatan hunting ini agak menekan kecelakaan. Untuk yang di depannya, mohon maaf, yang zaman dulu kepengurusan SIM itu susah, sekarang mulai masyarakat mulai timbul semangat lagi ya bikin SIM. Artinya untuk pengurusan SIM sebetulnya tidak yang dibayangkan orang-orang serepot ataupun sesulit itu. Asalkan kita mau latihan atau kita mau belajar terkait dengan bahan-bahan ujian itu, saya yakin bisa semuanya itu. Mas On, berapa bulan? Saya di sini sudah 7 bulan. Ya. Dan menikmati yang Alhamdulillah lah. Dinamika di sini boleh dikatakan kaitannya dengan kegiatan-kegiatan masyarakat masih sedikit landai dibanding dengan kota-kota besar lainnya. Masih anteng di sini. Ya. Dan kalau boleh saya katakan untuk masyarakat ini memang harus perlu kita konsentrasi, menggugah selalu, memberikan sosialisasi kaitan dengan Kamsel Caranta di sini. Jadi kegiatan kita yang pertama memberikan edukasi, Pak. Jadi pembelajaran terhadap masyarakat, menyadari bahwa masyarakat harus menyadarkan pada masyarakat pengguna jalan bukan hanya kita saja tapi juga orang lain. Yang Jumat berkah atau Jumat apa itu masih jalan? Masih. Jadi anjang sana kepada tempat-tempat ibadah di hari Jumat tetap kita lakukan. Kemarin melihat Mas Benny sering ke kantor-kantor KB, ke sekolah masih jalan. Betul. Jadi untuk sasaran masyarakat yang harus kita edukasi, yang kita berikan sosialisasi bukan hanya masyarakat yang terorganisasi saja, terorganisir saja. Jadi apa yang disampaikan tadi mungkin sekolah, terus apa namanya di mahasiswa ataupun perkantoran dan sebagainya. Bukan hanya itu saja, juga masyarakat yang tidak terorganisir. Contohnya mungkin kita di tempat ibadah yang saya sampaikan tadi, kita berikan sosialisasi. Mas, bentar lagi kan itulah. Betul. Dan pasti kita punya hajat besar. Betul. Terutama apa ya, lomba lampion itu pasti sering kita atur lalu lintas. Nanti berapa personil yang terus? Untuk kegiatan terkait dengan malam takbir, secara kebetulan juga ada lomba lampion dan ini sudah merupakan agenda tahunan. Tentunya kesiapan-kesiapan yang sudah kita siapkan, jadi sudah seminggu yang lalu. Jadi 7 hari yang lalu sudah kita melakukan kegiatan rapat mulai dari rapat koordinasi, rapat internal dan eksternal, kemudian kita persempit lagi rapat di tingkat Satlantas sendiri. Itu untuk kegiatan lomba lampion dan pengamanan malam takbir itu nanti kan kita libatkan kurang lebih sekitar 50 personil khusus dari lalu lintas. Namun demikian untuk dari fungsi maupun dari polsek-polsek yang lain tentunya juga akan dipertebal kegiatan-kegiatan itu pengamanannya. Kemarin Pos Pantau juara 1 di Polda, itu kan berkat semua teman. Ya, yang jelas untuk lomba, jadi kemarin juga kita tidak sengaja kegiatan pos-pos pengamanan kemarin juga dilombakan di tingkat Polda, kita tidak mengetahui kalau dinilai, tidak tahu. Yaitu berkat teman-teman semuanya kompak, dari ulur tangan dari teman-teman semuanya. Yang jelas ya memang hasil dari teman-teman ya, upaya usaha yang maksimal kan tidak memungkiri kaitan dengan hasil. Jadi wangi keliling ke sana. Betul sekali. Jadi saya juga yang tidak dipikirkan ya itu. Namun dengan tetap kami ucapkan terima kasih pada Bapak Kapolres yang selalu membina, menuntun kita, mengarahkan kita kaitannya dengan pembuatan maupun aktivitas kegiatan-kegiatan di pos pengamanan itu. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang berpartisipasi kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang menunjang kaitannya dengan operasi ketupat kemarin. Mas On, ini seumpama ya, warga masyarakat punya hajat di katakanlah yang memang itu mengganggu fasilitas jalan. Apakah masyarakat harus datang ke sini atau langsung ke sini, ke Polres ini? Ya, artinya kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin mengganggu jalan umum ya. Jadi seperti hajatan dan sebagainya, itu monggo silahkan aja. Tetap harus membuat surat ya, membuat surat kaitan dengan izin itu kepada Dinas Perhubungan, kepada kami. Nah, nanti kalau betul-betul kita survei di lapangan itu betul-betul kerawanannya tinggi, nanti akan kita tempatkan personil yang ada di lokasi itu.
selama 7 bulan Mas, pasti ya penekanan untuk kecelakaan itu sangat-sangat berkurang. Sekarang kedisiplinan masyarakatnya masih Magetan. Untuk Magetan ini sudah kalau kami pantau secara umum ya secara umum pagi siang malam itu pun kami selalu turun di lapangan. Sudah sedikit ada tingkat kesadarannya sudah mulai muncul. Masuk Brong itu ya. Betul, kalau untuk knalpot Brong insya Allah di Magetan sudah zero. Saya bisa menjamin demikian karena sering mungkin kami patroli tidak mengetahui ataupun menemukan masyarakat yang menggunakan knalpot. Masuk balapan liar sudah kelihatan kayak nggak ada. Kalau di Magetan sendiri balapan liar tidak ada sebetulnya, tidak ada. Ya cuman kemarin kami cek di lapangan ada laporan dari masyarakat kaitan dengan balap liar, ternyata begitu kita cek di sana ternyata bukan balap liar tapi anak-anak nongkrong saja. Jadi malam minggu biasanya nongkrong di tempat-tempat ini apa namanya bukan kafe yang sekarang marak itu ada kopi-kopi juga. Kopi kecil, terus panggangan, terus apa nama daging-daging yang dibakar itu angkringan. Nah sekarang itu banyak angkringan yang muncul di wilayah itu banyak sekali malam minggu untuk anak-anak yang nongkrong di situ. Kemarin kita cek bukan balap liar tapi ya anak-anak nongkrong aja. Mas, kembali ke hunting tadi Mas. Mungkin pesan lah buat teman-teman, buat sahabat kita, buat masyarakat agar dia menjadi lebih sadar. Ya, terkait dengan hunting system ini, patroli yang berjalan ini memang adalah program daripada Satlantas Polres Magetan. Ya, ini harus disadari oleh masyarakat semuanya. Jadi polisi tidak mencari-cari kesalahan kaitan dengan itu. Kami pun prihatin sebetulnya dengan angka kecelakaan. Makanya kami berupaya untuk masyarakat selamat semuanya. Ini dari masyarakat untuk masyarakat. Artinya kita mengingatkan dengan cara pelan, kita berikan himbauan. Kalau ya memang terakhir ya harus kita lakukan penindakan secara hukum terkait dengan itu, mungkin kaitan dengan tilang itu. Ini hanya untuk masyarakat, bukan untuk kami. Jadi jangan disalahartikan kita mencari kesalahan-kesalahan ataupun kita mencari yang lain-lain. Tapi ini betul-betul untuk keinginan kami sebagai pelayan masyarakat, biar masyarakat selalu patuh pada aturan berlalu lintas sehingga nyaman dan aman, selamat sampai di tujuan kaitannya. Bicara dikit dong, mungkin program jangka pendek. Jadi lantas program apa nanti yang bisa untuk masyarakat? Jadi dalam waktu dekat ini ya memang ada program sih Pak ya. Jadi kaitannya dengan itu kita junkan dengan di Korlantas maupun dari kesatuan yang lebih tinggi. Intinya kita mempertebal saja. Jadi mempertebal ataupun menambah anggota lagi untuk melakukan kegiatan pengamanan, untuk melakukan kegiatan patroli mau ke tempat-tempat yang rawan. Jadi menjelang hari ulang tahun ini pesan dari Bapak Kapolri untuk menekan angka kecelakaan maupun Harkamtibmas. Dan mungkin ucapan buat kepolisian di Hari Bayangkara dari Lantas Kota Magetan. Ya tentunya untuk hari ulang tahun Polri ini kami akan belajar terus untuk biar supaya semakin dewasa dalam menyikapi situasi dan melayani masyarakat secara ikhlas, dan tentunya juga nanti harapan kami semuanya sebagai anggota Polri semakin dicintai oleh masyarakat. Dicintai. Mas Sony, saya kiri kapan-kapan saya datang lagi ke sini. Siap. Kita ngobrol lagi. Siap, nanti sewaktu-waktu. Siap, terima kasih. Selamat siang ya. Selamat siang, Pak. Bincang kita dengan Lantas Polres Kabupaten Magetan, dan semoga apa yang dilakukan satuan kepolisian yang ada di Magetan ini menjadi tonggak yang luar biasa ya, bisa membuat masyarakat Magetan lebih dinamis, lebih nyaman, dan tentunya demi kemajuan Magetan. Saya akhiri bincang kita dari Laut TV dan Sahabat Siber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.